السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ayol hadirun jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memuji Allah atas segala kebesaran dan kemuliaan-Nya, dan kita senantiasa berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai-Nya. Jemaah sekalian, biasanya malam hari ini adalah kajian Sirah Nabawiyah. Karena Ustaz Adi bersamaan ada kegiatan di luar, maka untuk malam ini tukar, sehingga besok yang menghentikan adalah Ustaz Adi. Jemaah sekalian, kita masuk pada bab baru, yaitu bab yang ke-31 dari kitab Al-Firqah An-Najiyah atau Taifah Al-Mansurah. Bab yang ke-31 ini adalah bab yang terkait dengan ahbabullah wa ahbabus syayatin. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau kekasih-kekasih Allah, dan sebaliknya ada orang-orang yang menjadi kekasihnya syaitan. Jemaah sekalian, hal ini oleh mu'alif Syekh Jamil Zain rahimahullah ini ditetapkan setelah kita kaji tentang sifat-sifat seseorang, yaitu orang-orang yang memiliki sifat nifaq, sifat kemunafikan, baik munafik i'tiqadiyah maupun munafik amali. Setelah itu kita ingin disampaikan bahwasanya ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada orang-orang yang nanti dibenci oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah disebut ahbabullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian nanti yang dibenci oleh Allah, orang yang dilaknat, itu termasuk orang-orang yang dicintai setan. Dalam bahasa lain sering memakai istilah Auliya'ur Rahman atau Auliyaullah wa Auliya'us Syayatin. Jadi wali-walinya Allah dan wali-wali setan. Jemaah sekalian, berkaitan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan diajak membahas tentang ciri-ciri orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti beberapa keutamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Mu'alif dalam bab ini pertama mengambil surat Yunus ayat 62 sampai 63. Jadi kalau kita ambil secara detail bisa 62 sampai 64. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa mereka yang menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika wal fawzul adim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah atau ingatlah sesungguhnya ya, awliya Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun alaihim. Ya. Mereka itu tidak pernah punya rasa takut atas mereka. Jadi mereka tidak pernah punya rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Siapa mereka itu? Alladzina amanu. Mereka itulah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu orang yang selalu bertakwa. Sehingga di ayat berikutnya Allah memberikan kabar gembira, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah punya rasa takut apalagi bersedih hati. Mereka senantiasa tetap beriman kepada Allah dan juga menjadi orang-orang yang selalu bertakwa. Bagi mereka adalah al-busra, kabar gembira. Apa yang diperoleh? Kabar gembira tentang kehidupannya fil hayatid dunya, tentang kehidupan mereka ketika di dunia dan juga kehidupan mereka di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wal fawzul adim, dan itulah balasan ya, kemenangan yang sangat besar. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui dulu, kalau di sini jelaskan bahwa ayat di atas atau ayat surat Yunus ini mengandung pengertian bahwa wali Allah itu adalah orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin, orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang selalu menjauhi maksiat. Nah, karena ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti di bab berikutnya itu ada orang-orang yang memang diberi karomah. Jadi diberi karomah oleh Allah, kemuliaan oleh Allah yang itu tidak diberikan kepada orang lain kecuali kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa kita ambil ibrah, kita pendalilan. Maka pengertian wali kalau secara bahasa ya, secara bahasa itu bisa menjadi makna penolong atau juga dekat. Tapi kalau kemudian secara istilah yang disebut wali-wali Allah itu adalah mereka-mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka itulah yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan definisi ini, karena pengertian aulia, kalau itu kekasih Allah atau penolong Allah, berarti lawannya adalah al-adun, apa? Musuh. Nah, nanti kelompoknya kalau itu memusuhi Allah berarti menjadi temannya setan. Kalau membela agamanya Allah, ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka adalah orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam definisi inilah yang kemudian kita mengambil makna secara global bahwasanya wali itu bukan seperti yang biasa disebut di masyarakat. Kadang-kadang kita ini orang itu disebut wali karena punya keanehan, ya, punya keanehan, kemudian punya keahlian, ya, ndak luka ditembus pedang, ya, atau bisa lari di lautan, ya. Karena di sini ada dua hal yang nanti kita harus jelaskan. Pertama, bahwasanya
kalau orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang memang ditunjuk khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi para wali itu ya meskipun punya karomah, punya kemuliaan, tapi mereka tetap bukan nabi. Mereka juga bukan rasul, maka tidak maksum. Banyak kalangan sahabat yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ini tidak pernah disebut sebagai wali. Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau kita baca hadis-hadis ya tentang keutamaan, termasuk keutamaan beliau, itu di dalam hadis-hadis sahih disebutkan kalau Umar ini jalan di suatu tempat, ya, jalan di gang sini, maka setan itu akan jalan pindah di jalan yang lain. Ini kan kemuliaan. Tapi sahabat Umar bin Khattab tidak pernah kita sebut wali. Tapi mereka termasuk kelompoknya para sahabat ini adalah penolong-penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena ini tingkatan sahabat Rasul itu lebih tinggi dari tingkatan wali. Tetapi dalam pemahaman masyarakat itu kadang-kadang perlu diluruskan. Pokoknya kalau punya keistimewaan, bisa terbang, itu mungkin wali gitu ya. Nah, kita jangan lupa memang orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah, menjadi kekasihnya Allah, nanti Allah akan memberikan sesuatu itu. Tapi terhadap orang-orang yang justru pengikut setan, setan juga akan memberikan sesuatu kepada mereka, dan seakan-akan ini menjadi bagian kekuatan mereka. Ya, kita ambil contoh. Pada zaman Fir'aun, itu pengawal-pengawal Fir'aun itu sudah ahlinya di bidang sihir itu. Ya, di bidang sihir itu ahlinya. Seakan-akan dengan kekuatan itu mereka bisa mampu melakukan apa saja. Tapi ternyata Allah memberikan mukjizat. Sihir itu dihadapi dengan mukjizat. Nah, para sahabat ada yang memiliki seperti itu. Sahabat Umar bin Khattab bisa mengomando perang dari jarak ketika khutbah Jumat. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib dalam urusan ilmu, ya, sahabat yang Ali ini punya keberanian dan punya gudangnya ilmu. Sahabat Utsman bin Affan punya kelebihan, ya, dari sisi kekayaan dan sifat ifahnya di dalam menjaga dari hal kemaksiatan. Nah, nanti akan kita bahas sendiri dalam kitab Karamatul Aulia, ya. Atau juga nanti kita bahas dulu tentang secara detail terkait dengan bab ini. Al-Furqan, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Furqan baina Auliyaur Rahman wa Auliyaus Sayatin. Jadi kita harus hati-hati. Tidak semua, maka di sini memakai dua istilah kan. Ada kekasihnya Allah, ada kekasihnya setan. Di kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada Auliyaur Rahman wa Auliyaus Sayatin. Nah, kalau itu berasal dari setan, kelebihan yang berasal dari setan, bukan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya istidraj. Istidraj itu pengelabuan. Jadi itu bagaikan tipu daya. Nah, setan nanti dari situ. Ya. Setan itu berupaya dari situ. Maka nanti setan juga ngasih. Nah, ketika kita mendudukkan itu gampang. Kalau dengan syarat bahwa orang-orang yang menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah itu jelas dia tidak pernah takut kepada Allah, tidak pernah bersedih hati, dan mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini sudah tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah, kemudian kita sebut wali Allah, itu ya yang nyebut yang salah. Tapi di masyarakat kadang-kadang kita memang yang justru wali itu yang sudah nggak perlu sholat. Jadi kalau sudah alamnya lain nggak sholat, ya
nggak makan, maka dia wali. Berarti lebih tinggi dari Rasul dia kedudukannya. Tapi ketika kita suruh kalau memang dia itu wali, yang karena dia nggak sholat, karena sholatnya mungkin beda dengan kita, tingkatannya sudah beda, ya maka mereka suruh aja berhadapan dengan orang-orang kafir. Nah oleh karena itu ya mas sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melihat siapa yang menjadi kekasihnya Allah, itu adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Nah kenapa dia nggak punya rasa takut? Kenapa dia nggak punya bersedih hati? Karena mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi kabar gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifatnya jelas, mereka itu tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, takutnya hanya kepada Allah. Dia juga tidak pernah bersedih hati. Ya, kemudian mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan, maka wilayah kewalian itu secara akidah Ahlussunnah, kita mengimani bahwa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu ada. Tetapi yang menjadi kekasih Allah adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat karomah, jadi kemuliaan yang diberikan Allah, syarat dia itu menjadi wali pasti harus punya kelebihan, ya, punya sesuatu yang ajaib, maka itu dianggap sebagai wali. Itu tidak menjadi syarat karena itu tidak menjadi bagian dari disebutkannya di dalam Al-Quran. Tapi sifat-sifat itu akan menempel pada diri seseorang karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam hadis nanti ya di sini nggak disebutkan. Di antara di sini ada karomah yang diberikan oleh Allah kepada Maryam. Maryam ini bukan nabi. Ya, Siti Maryam ini bukan nabi. Beliau adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Punya kelebihan apa? Dia hamil tetapi tidak melalui pernikahan dan tidak pernah tersentuh oleh manusia. Ini beda ya. Ini pun tidak disebut wali. Tapi di tataran khasanah Islam itu ada namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu dianggap sebagai kelompok wali-wali dari jenis kaum perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau dalam laki-laki itu justru yang cenderung menjadi wali itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, dari kota Jailan. Nah, Siti Maryam ini, kalau di Al-Quran nggak ada Siti, Pak ya. Siti itu hanya di Indonesia. Jadi Al-Quran hanya menyebut Maryam. Jadi Maryam, Siti itu diambil dari kata Sayyidah sehingga disingkat aja di Indonesia. Nah, tapi kalau untuk laki-laki tetap ya Sayyid, Tuan, Habib, Habaib gitu ya. Itu dianggap sebagai kekasih-kekasih Allah. Nah, Maryam ini diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Maryam ini tidak pernah tersentuh oleh laki-laki, juga tidak menikah, tapi dengan izinnya Allah dia mendapatkan kemuliaan, dia bisa melahirkan dan punya anak. Dan ini hanya terjadi satu orang ini aja, nggak bisa ditularkan. Gimana belajarnya kemudian dipelajari gitu ya. Yang namanya karomah itu nggak bisa ditularkan, apalagi diajarkan. Ya, Bang Muklas punya karomah bisa menghilang, diajarkan kepada jamaah Masjid Manarul Islam. Ya, enak itu. Kalau mau perang ya minta aja sama dia. Jadi karomah itu nggak bisa dipindahkan, gitu. Nanti kalau ada bisa dipindah-pindahkan, ini berarti makhluk lain yang bisa dimasukkan. Nah, jemaah sekalian, di catatan kaki disebutkan
Karamah yang diberikan Allah kepada Maryam itu adalah karena memang keistimewaan secara khusus, karamah secara khusus, karena Maryam ini juga menjadi asuhan dari Nabi Zakaria. Nah, oleh karena itu ketika dia masuk mihrab, karena memang masyarakat waktu itu tidak terima, karena ada Maryam hamil kemudian dicurigai ini pasti ada yang menghamili. Ya kalau menurut undang-undang sekarang mesti dicari itu, karena ada dendanya nanti, ada sanksi penjara ya. Nah, ini masyarakat nggak mau, maka oleh ayahnya dibuatkanlah mihrab di rumahnya itu, di tempat yang tinggi yang sudah nggak ada orang bisa masuk situ, ya kecuali keluarganya. Tetapi jamaah sekalian, di sana ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala Maryam ini senantiasa diberi rezeki, ya makanan yang lezat-lezat atau yang masih baru itu ada di sana. Di situ dikisahkan ya, setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu melihat makanan di sisi Maryam. Ya. Terus yang masak siapa, yang memberikan siapa. Ya. Disebutkan di Ibnu Katsir ketika mengomentari surat Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, ia mendapatin di sisinya itu makanan. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan itu?" Jawabnya Maryam, ya langsung saja, makanan itu huwa min indillah, itu makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ada orang yang dianggap sebagai wali, ada istidrat yang model seperti ini. Ya, udah kamu masuk kamar, sana kurma baru dipetik, gitu ya. Atau makanan yang masih segar. Saya pernah di Jakarta itu, nggak salah di Depok, gitu ya. Ini orang ini adalah orang yang doktor, beliau doktor yang seakan-akan memang banyak muridnya itu. Tapi dalam sisi ibadah, insya Allah ibadahnya sama-sama, ya sama seperti kita. Cuma ada keyakinan di masyarakat bahwa dia itu orang yang memiliki kelebihan khusus, punya kelebihan khusus, punya keistimewaan. Ya, kebetulan jamaahnya bukan jamaah sekitarnya, tetapi jamaahnya adalah anak-anak Blok M di Jakarta itu. Dan ngajinya nggak sore, Pak. Ngajinya dimulai jam 12 malam. Jam 12 malam selesai jam 3. Ya, saya sempat nginap karena kenal beliau. Yang nginap memang masuk, ada kamar tersendiri, kemudian di lantai 3 atau sekarang lantai 4 ada kubah. Kubahnya kayak masjid ini, cuma bentuk kecil. Nah, di kubah, sekeliling kubah itu tempat kita ngaji. Ngajinya makan dulu. Nah, karena saya sorenya tidur, jam 10 ya tidur. Nah, jam 1 saya dengar jam 12 ini jamaah pada datang. Cuma saya nggak berani keluar. Ya, mau ngelihat itu kayaknya. Tapi saya jam 2 dipanggil, Ustadz, dipanggil Buya. Apa? Untuk naik ke atas. Nah, jemaah sekalian, ketika kita naik di atas, ya saya melihat ini jamaah banyak, tapi macam-macam. Ya, ada yang tato, pokoknya ada yang gondrong. Ya klub anak-anak yang memang udah ngajinya nggak ya kita banyak ini enggak. Hanya diceramai sebentar,
Ya diingatkan bahwa kamu hidup ini nggak lama, tujuan kamu harus dimanapun kamu berada, kamu harus ingat kepada Allah, karena Allah itulah sandaran kita. Saya masih ingat betul tausiahnya. Jadi hanya Allah itulah sandaran kita, dialah yang menjamin hidup kita. Anda pun dimanapun Anda bekerja, itu kalau nggak ada jaminan dari Allah, nggak akan bisa Anda bekerja. Ya, jam 3 selesai, tapi sebelum itu makan. Ya makan ini saya memang nggak tahu masaknya kapan ya. Itu masih hangat semua. Ya, sayuran itu masih hangat, sambal terong itu masih hangat. Ya orang berpikir mungkin ini ada yang, kalau saya berpikirnya logis saja, ini pasti ada yang masak, tinggal ngirim aja kan, itu aja. Cuma karena saya nggak tahu ngirimnya kapan, atau mungkin ada murid-muridnya itu yang siap sudah bawa dari rumahnya kemudian diletakkan di atas. Ya, kemudian minuman juga ada. Nah bedanya minuman jamaah itu ya biasa, tapi minuman saya sama minuman beliau itu sama. Ya. Cuma saya ditegur gini, wah ini mungkin nggak cocok dengan ilmu kamu. Jadi ilmu kamu mungkin di sini nggak berlaku. Pengajiannya sebentar. Jadi hanya itu aja. Pokoknya kita hanya Allah aja lah. Hidup kita nyanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, ada yang di situ sudah 19 tahun. Di rumahnya dia tuh. Jadi jangan kita masuk sana kalau pagi nggak ada orang. Jam 3 selesai, habis sudah. Paling tinggal 2 orang. Ya, Ustadz ini saya juga nggak ketemu, dia sudah masuk mihrabnya. Saya tinggal berdua. Ya. Itu pagi ternyata saya selesai sholat subuh, karena saya sholat subuhnya di luar. Emang rumahnya nggak pernah ditutup. Saya keluar. Ya, saya yakin karena dia nggak sholat bersama saya, ya sudah mungkin sholatnya di mana itu ya. Saya sholat di luar. Nah, saya habis pulang dari masjid, itu di meja itu sudah siap makanan. Saya pikir sing goreng telur siapa, yang nyiapin sayuran siapa. Nah ini yang kadang-kadang bisa istisrot. Wah ini wali beneran. Kan gitu. Nggak taunya setelah saya bilang kita bisa keluar jam berapa, tunggu aja Ustadz, katanya Buya nanti keluar jam 10. Ya sudah, saya masuk kamar lagi, jam 10 beliau keluar, jalan-jalan. Sudah, mau kemana? Pokoknya hari ini untuk antum. Ya wes, saya diantar kemana-mana. Biasa pak, pakai celana. Ya udah diantar. Wah makan di mana? Terserah, nanti waktunya makan ya makan, itu aja. Nah kalau wali kan makannya nggak tanya. Saya kan hanya ngeritisin dari situ. Nah sholatnya juga sholat. Ya. Cuma suatu saat saya agak kaget karena itu di mobil habis perjalanan baca ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu dia nyetel musik Jawa. Kamu kira-kira tertarik nggak dengan ini? Ya kalau Al-Quran dengan ini ya beda, tak bilang. Ya sekali-kali dah langgam Jawa didengarin. Nah kalau wali kira-kira dengerin langgam atau Nah ini jemaah sekalian, Anda di masyarakat itu memang sesuatu yang memang nggak logis gitu ya, nggak logis. Cuma karena itu di masyarakat sudah dianggap mungkin punya koromah atau apa, ya mereka takut ya. Jangankan mahasiswa, orang doktor di IAIN itu ya konsultasinya sama dia. Nah ini dia wali atau bukan itu ya. Tetapi kalau lihat dohirnya, naik mobil, saya bilang wali itu kalau naik mobil seharusnya nggak usah pakai bensin. Jadi kalau macet ya langsung bisa terbang. Ngawur aja kamu tuh. Ya, usianya dengan saya selisih dikit aja. Nah ini jemaah sekalian, maka karomah kadang-kadang ya kalau dalam dunia persilatan ya, dulu ketika saya masuk di Hakullah itu, dunia persilatan yang model-model seperti itu biasa.
Ya, tapi apakah itu memang karena keutamaan atau karena memang orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian diberi keistimewaan, ya, atau memang dipelajari? Maka kalau karomah itu nggak bisa dipelajari. Seperti Siti Maryam ini diberi makanan dari Allah Subhanahu wa taala, jawabnya juga min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngirim? Ya nggak tahu, Allah melalui siapa, gitu ya. Seperti kisahnya Nabiullah Ismail ketika ibundanya mencari air, nah ternyata muncul. Apakah Nabi Ismail disebut wali? Enggak. Jadi tidak mesti wali itu punya keistimewaan dalam bentuk hal-hal yang muskil, hal-hal yang aneh, ya. Tapi Allah akan memberikan sesuatu kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kekebalan, ya, kekebalan ini kalau dalam dunia persilatan, kalau mungkin Bang Muklas karena olahraga nggak masuk dunia persilatan, ya nggak ada yang aneh-aneh itu loh. Yang aneh-aneh malah nggak diakui, ya. Sampai sekarang itu masih ada yang istilahnya persilatan, ada karomah, ada wirid dulu, ya. Saya dulu kalau mau pencak silat musuh Thailand itu ya wiritan dulu, tapi nggak saya ajarkan nanti. Ya, ada wiritan yang harus kita baca. Tapi jamaah sekalian, karena ada sesuatu yang sifatnya hissiyah itu sembunyi, ya. Maka kadang-kadang musim-musim demo gini, ada anak nanti datang pada siapa, ya, Bang Muklas, dibacakan apa, nanti kalau ditabrak truk mungkin nggak apa-apa. Ada sudah. Dulu ribut-ributnya kita ujian, nah itu kita nyari yang model itu. Nah itu nggak perlu. Nah makanya jamaah sekalian, anta karomatul aliyah, jadi kemuliaan yang memang diberikan oleh Allah kepada para wali, kita akui itu ada. Dan itu tidak semuanya bisa dipindahkan. Kalau dalam dunia Jawa, ya, dunia Jawa ini terkenal wali 9. Ya, walaupun kisah tentang wali 9 ini ternyata masing-masing sumber itu agak berbeda. Tapi kalau kita lihat nanti di Karomatul Aulia, di sana ada kitabnya Muhammad, itu ada beberapa orang, termasuk Imam Ahmad sendiri. Itu ketika ada orang yang merasa bahwa orang tuanya itu pulang, ya, pulang mengajari anak-anaknya, ya, dan memberitahukan sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang diberitahukan. Anaknya ini yakin bahwa ini adalah bapaknya, padahal bapaknya sudah meninggal. Ya, beritahu ini temannya ayahnya, ini saudaranya di sini, itu ada perjanjian dengan ini di sini. Persis sudah tahu. Maka kemudian Imam Ahmad meyakinkan bahwa yang datang itu bukanlah bapaknya. Yang datang itu adalah setan, jin yang menjadi korin bagi bapaknya dulu, sehingga dia tahu masing-masing manusia itu sebenarnya punya korin, ya, punya korin, punya pendamping yang memang itu ada pada diri kita, tergantung kekuatannya manusia. Nah, ketika sesuatu itu orang-orang yang memiliki mungkin perjanjian dengan setan, perjanjian dengan jin, maka jin itu akan ikut. Maka jin itu akan ikut. Nah setelah itu kemanapun dia akan diikutin, tahu, gitu. Nah oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi, termasuk ilmu kekebalan, ya, atau sesuatu yang bisa menurut dia itu aneh, kemudian dianggap sebagai waliullah. Kali lagi, waliullah itu adalah orang yang taat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau cari kekebalan, debus itu wiritannya apa Pak kira-kira? Kalau jenengan kesampit, orang sampit itu kan, sampit ada dua grup, ya. Ada grup yang memang orang sampit asli, agamanya adalah agama animisme. Ada yang sampit memang agamanya Islam. Nah orang-orang sampit yang punya
menganut animisme itu ternyata punya magic yang sangat kuat. Sehingga kalau kasus kemarin sampet-sampet awalnya saya nggak percaya, tapi setelah kesana beneran. Ada beberapa lokasi itu, Ustadz, kalau antum masuk sini, kebetulan alumni sini itu mendapat istri anaknya kepala suku di Sampit. Kalau ini di sini biasa Ustadz yang model itu, ya. Kalau antum percaya atau enggak ya, pokoknya coba aja kalau mau. Saya nggak tahu di wilayahnya Ustadz Ansor ini ada atau enggak. Jadi kalau kita masuk pekarangan di luar miliknya ini, kita nggak bisa keluar. Kita nggak bisa keluar. Kalau orang Jawa nyebut apa? Kenapa? Kayu apa? Mimang, ya. Jadi munyer di situ. Ayat ya, ayat memang bentuk apa gitu ya. Nah, tapi dikasih teori. Nanti kalau sampai nggak tahu jalan, maka di situ ada bambu atau seperti menjalin belah tengahnya. Maka di depan itulah jalan menuju pulang. Bayangin. Kita antara percaya dengan enggak loh. Hal yang ini terus kemudian kita nyebut mereka wali. Nah, maka ini tidak menjadi keharusan. Gitu loh. Jadi kalau di luar daerah-daerah itu masih kental sekali, ya, masih kental sekali. Kekuatan-kekuatan itu masih magic. Maka kita nyikapinya, oh ini bagian dari magic, kekuatan spiritual dari garis, mungkin kekuatan dari setan. Kalau memang itu karena ketaatannya seseorang, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah bagian dari keimanan, dan itulah yang disebut dengan walinya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dikisahkan ya tentang orang-orang Majusi gitu ya. Jadi kalau itu berasal dari setan, itu disebut istidraj, penipuan atau tipu daya, agar mereka justru jauh dari dinul Islam dan dia berada dalam kesesatan. Qul man kana fi dhalalatin falyamdud lahu rahmanu madda. Jadi katakanlah barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah nanti memperpanjang tempo baginya. Ada orang-orang ini dikisahkan, saya belum pernah tahu ini. Mereka yang pergi ke India akan menyaksikan orang-orang Majusi lebih kuat, artinya lebih dahsyat dalam kaitannya, punya keistimewaan, punya kelebihan itu. Di antara mereka saling memukulkan pedang dengan tidak menimbulkan bahaya sedikit pun, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Jamaah sekalian, secara logika, ketika kita menyandarkan ini semua, kita kembalinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perang. Beliau memakai senjata, beliau memakai tameng, bahkan baju besi. Ketika perang Uhud, beliau juga terluka. Beliau pernah terluka. Apakah Rasul itu tidak menjadi kekasihnya Allah? Padahal Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Apapun doa yang disampaikan oleh Rasul itu dikabulkan. Dan di kalangan para sahabat tidak ada yang sampai seperti itu. Ketika perang, ternyata pamannya Rasul juga wafat. Jadi kita kembalinya ke sana tuh. Jangan kita kemudian nyaman, sudahlah nanti kita kalau sudah punya karomah itu bisa kemana-mana, nggak usah naik mobil, ya. Nah ini semua jamaah sekalian, kita tidak boleh terjebak. Makanya nanti kita kaji agak dalam, kita dua rujukan, kitab Al-Furqan Baina Auliya'ur Rahman wa Auliya'us Sayatin, yang kedua tentang Karomatul Auliya. Jadi biar kita nanti melihat apa sih keistimewaan yang pernah diberikan Allah kepada seseorang. Ya, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini, Imam Syafi'i itu diberi keistimewaan oleh Allah. Setiap dia datang kepada gurunya, dia hafal apa yang disampaikan oleh gurunya seluruhnya. Kalau kita enggak, ya. Nah ini keistimewaan. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah disebut wali. Ya, Imam Syafi'i tidak pernah disebut wali, tapi imam madzhab dan lain-lainnya. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.